Halo teman-teman, selamat datang di Yopi Pranata Channel. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Oh ya, jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen, share sebanyak-banyaknya ya ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pengembangan sediaan obat flat fosfosoda oral solution laksatif. Perkenalkan, nama saya Yopi Pranata, NIM R212110323. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Teuku Nanda Saifullah Sulaiman dan teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk baiklah, untuk mekanisme dari flat fosfosoda oral solution laksatif, jadi dia ini termasuk laksatif jenis salin, yang mana mekanisme sediaan laksatif jenis salin bekerja dengan cara melicinkan dinding usus dan mencegah tinja mengering. Karena itu, sediaan laksatif salin ini mengandung minyak dan mineral. Dan pengembangan sediaan obat jenis salin laksatif yang awalnya flat enema penggunaan lewat anus, yang terbaru sediaan oral solution, yang mana diharapkan sediaan oral ini lebih efektif dan mempermudah pasien dalam penggunaan obat. Selanjutnya, apa itu obat pencair atau laksatif? Obat pencair atau laksatif adalah kelompok obat untuk mengatasi masalah susah buang air besar, BAB atau konstipasi. Obat pencair bekerja dengan menstimulasi usus, melunakkan dan melumasi feses sehingga mudah dikeluarkan. Selanjutnya, apa tujuan dari penggunaan obat laksatif? Obat pencair atau laksatif adalah obat yang menginduksi gerakan usus dan atau melunakkan tinja sehingga mempermudahkan proses buang air besar. Obat laksatif juga disebut sebagai katarsis. Selain digunakan untuk mengobati sembelit, obat pencair ternyata juga berguna untuk mengosongkan usus dari kotoran sebelum dilakukan pemeriksaan kolonoskopi atau operasi. Selanjutnya, memang ada beberapa jenis atau jenis-jenis dari sediaan laksatif atau pencair. Apa saja jenis obat pencair? Yang pertama adalah pencair terbentuk massal atau bulk forming laksatif. Serat bulking agent jika Anda mengalami sembelit ringan, serat adalah yang paling umum direkomendasikan sebagai obat pencair alami. Cara kerja serat adalah meningkatkan kadar air dalam feses sehingga feses dapat dikeluarkan lebih cepat dari sistem pencernaan melalui proses defekasi. Ketika Anda mengubah asupan serat, efek seperti kram perut, kembung, dan gas dapat terjadi. Sebagai pencegahan, sebaiknya tingkatkan asupan serat secara bertahap. Obat pencair ini bekerja dengan membantu penyerapan air di usus sehingga mampu membentuk massa tinja, membuat lebih lembut dan lunak sehingga feses mudah dikeluarkan. Contoh obatnya yaitu Algadiet, Liviber, Maximus, Vegetable Powdering, Vegetable Scrubber. Bentuk sediaan obatnya serbuk dan kapsul. Ini yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua adalah obat pencair osmotik atau osmotik laksatif. Pencair osmotik laksatif itu pencair yang mengandung bahan yang mampu menarik cairan dari jaringan sekitar ke dalam usus. Semakin banyak air di dalam usus, maka akan semakin lembut tinja dan semakin mudah untuk dikeluarkannya feses. Sebaiknya konsumsi lebih banyak cairan ketika menggunakan pencair ini. Selain agar pencair bekerja dengan baik, juga untuk mengurangi kembung dan kram yang terjadi. Ini untuk contoh osmotik laksatifnya, yaitu ada laktulosa, ada dulcolak, ada starlak, zat aktifnya laktulosa. Kemudian yang ketiga adalah obat pencair omilen
atau omilen laksatif, omilen atau pelunak feses, pencahar omilen atau stool softener. Pelunak feses adalah obat dengan kandungan yang dapat melunakkan tinja. Pencahar ini biasanya direkomendasikan untuk seorang yang baru pulih dari operasi, wanita yang baru melahirkan, dan penderita wasir. Obat pencahar ini akan membuat tinja lebih lembut dan lebih basah sehingga lebih mudah dikeluarkan. Kemudian obat pencahar emulen atau emilen laksatif ini ada Laxatab, ada juga Neolaksa, ada juga Buviron. Kemudian yang keempat, obat pencahar stimulan atau stimulan laksatif. Pencahar stimulan atau pencahar stimulan bekerja dengan cepat mengatasi sembelit. Obat jenis ini menstimulasi lapisan usus dan meningkatkan hidrasi feses sehingga tinja lebih mudah dan cepat dikeluarkan. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kontraksi atau pergerakan usus sehingga mempercepat tinja mencapai usus besar dan kolon. Kemudian obat pencar stimulan ini contohnya adalah bisa Bisakodil, Dulcolak, sediaan tablet dan supos sama Frolaxan. Yang terakhir adalah obat pencar salin atau salin laksatif. Pencar pelumas atau lubrikan laksatif adalah pencahar yang bekerja membuat tinja lebih licin dan lebih lunak sehingga lebih mudah keluar saat BAB. Produk pencahar pelumas mengandung minyak mineral yang melicinkan dinding usus dan mencegah tinja mengering. Pencahar jenis ini hanya boleh Anda gunakan untuk jangka pendek karena konsumsi minyak mineral jangka panjang dapat mengganggu penyerapan vitamin tertentu dalam pencernaan. Obat ini bekerja dengan meningkatkan efektivitas peristalik di usus dan meningkatkan retensi cairan pada usus. Ini ya. Sehingga setelah dilumasi pada dinding-dinding ususnya, maka otomatis feses akan dengan sendirinya mudah keluar. Contohnya yaitu flat fosfosoda yang oral, kemudian ada flat enema dengan penggunaan lewat anus, dan juga ada magnesium citrat. Kemudian apa saja fungsi dari flat fosfosoda oral solution? Yang pertama adalah flat fosfosoda adalah obat yang digunakan untuk membersihkan usus sebelum tindakan medis seperti ronsen dan operasi usus. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan sebelum melakukan tindakan kolonoskopi, yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi ketidaknormalan pada usus, besar, dan anus. Tindakan ini dilakukan dengan cara memasukkan alat seperti selang yang dilengkapi kamera ke dalam dubur atau anus. Flat fosfosoda mengandung kombinasi zat aktif sodium fosfat dan disodium fosfat. Nah ini ya, bagaimana mekanisme kerja dari sediaan flat fosfosoda oral solution. Jadi sediaan flat fosfosoda oral solution ini menggunakan atau lewat saluran pencernaan. Setelah dari lambung dia akan lewat usus halus. Maka dengan zat aktif yang dimiliki secara langsung atau kemungkinan besar kotoran-kotoran yang ada pada usus halus akan terbawa ke usus besar. Nah, setelah berada di usus besar, maka dia akan menstimulasi dan melumasi dinding-dinding dari saluran pencernaan usus besar, maka akan cepat terjadinya ekskresi pengeluaran feses pada pasien tersebut atau pada pengguna obat tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh endoskopi prosedur. Dia penggunanya lewat anus untuk melihat penyakit yang ada dalam tubuh dan tindakan medis lainnya. Baiklah, apa saja kekurangan dan kelebihan sediaan flat enema dan oral solution? Yang pertama adalah kelebihan sediaan flat enema, proses reaksi obat lebih cepat. Yang kedua adalah efektif bagi pasien yang tidak bisa mengkonsumsi sediaan oral. Yang ketiga, tidak mengiritasi lambung. Tentunya tidak mengiritasi karena tidak melewati saluran pencernaan. Yang keempat, tidak menyebabkan rasa mual, rasa tidak enak pada lambung. Kekurangannya yaitu sulit digunakan oleh pasien secara mandiri. Tentunya kalau pasien dengan kondisi-kondisi khusus, dia harus menggunakan
tenaga medis lainnya atau bantuan dari keluarga. Rasa tidak nyaman saat penggunaan obat itu juga dirasakan karena penggunaan obatnya lewat anus. Kemudian sediaan oral solution, keuntungannya yang pertama adalah mudah digunakan oleh pasien, yang kedua adalah praktis dalam penggunaan obat, yang ketiga adalah penyimpanan bisa di suhu ruangan, kerja obat lebih efektif karena melewati dari saluran pencernaan yang diharapkan langsung ke usus besar dan kerjanya lebih cepat. Kelima adalah proses penggunaan obat lebih tepat pada kondisi persiapan operasi karena bisa mengurangi kotoran secara signifikan dibandingkan sediaan-sediaan yang lainnya atau jenis laksatif lainnya. Aman dalam penggunaan dan lebih banyak digunakan karena sangat mempermudah pasien dan tenaga medis seperti perawat dalam persiapan sebelum tindakan medis lainnya karena penggunaan sediaan oral itu langsung bisa diminum. Kekurangannya rasa tidak nyaman pada lambung. Kemudian cara bekerjanya lebih panjang karena melewati saluran pencernaan. Karena melewati saluran pencernaan dia butuh proses sampai ke usus halus dan usus besar dan juga pada fase ekskresi atau pengeluaran fesesnya. Yang selanjutnya adalah manfaat sediaan oral, obat pencahar salin atau salin laksatif. Manfaat sediaan salin laksatif. Sediaan salin laksatif bekerja dengan membuat tinja lebih licin dan lebih lunak sehingga lebih mudah dikeluarkan saat BAB. Produk pencahar pelumas mengandung minyak mineral yang melicinkan dinding usus dan mencegah tinja mengering. Nah, pada proses operasi atau apalagi melahirkan itu sangat membantu sekali ya bagi tenaga medis dalam proses pasca operasi karena tidak terlalu banyak lagi kotoran-kotoran yang keluar pada pasien. Kemudian yang terakhir adalah hal yang harus diperhatikan dalam konsumsi obat pencahar. Beberapa jenis pencahar berbeda pula efeknya pada setiap orang. Memilih pencahar juga harus disesuaikan dengan kondisi sembelit yang dialami. Berikut langkah memilih pencahar yang disarankan. Yang pertama adalah mulailah dengan bulking agent atau serat. Jika BAB tetap keras, coba tambahkan pencahar osmotik. Yang kedua adalah apabila kotoran lunak tapi sulit dikeluarkan, cobalah untuk menggunakan pencahar stimulan. Yang ketiga adalah selain memilih jenis pencahar yang tepat sesuai kondisi Anda, perlu diketahui juga bahwa pencahar bukanlah untuk semua orang. Yang keempat, berikut adalah beberapa kondisi di mana konsumsi pencahar tidak disarankan. Anak-anak, konsumsi pencahar pada anak hanya diperbolehkan berdasarkan keamanan obat yang sudah dianjurkan, berdasarkan ketentuan atau disarankan oleh apoteker atau dokter. Yang kelima adalah kondisi pencernaan tertentu. Jika Anda memiliki kondisi seperti penyakit Crohn, sindrom iritasi usus, atau kolitis ulceratif, konsumsi pencahar sebaiknya dikonsultasikan sebelumnya. Baiklah, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Tentunya di Yopi Pranata Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Oh ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tentunya hal-hal yang positif ya teman-teman. Silakan isi di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.